Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami kelompok 30 untuk mempresentasikan pengembangan energi panas bumi di Indonesia mencakup kemajuan, tantangan, dan prospeknya. Kemudian, izinkan kami kelompok 30 untuk memperkenalkan diri kami, dimulai dari saya, Muhammad Rizky Farhad dengan NIM 101320019. Perkenalkan, nama saya Anissa Cantika Sabrina Ajara dengan NIM 101320063. Perkenalkan, nama saya Monica Angelina dengan NIM 101320064. Perkenalkan, nama saya Fania Benita dengan NIM 101320078. Kemudian, kami akan mempresentasikan apa sih yang akan kami presentasikan itu tertera pada informasi ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian pengembangan dan kebijakan, yang ketiga ada tantangan dan masalah, dan yang keempat ada prospek, yaitu prospek pengembangan energi geotermal. Kemudian diawali oleh pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita memakai metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terfokus pada tinjauan pustaka untuk mendapatkan literatur atau data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Kementerian Keuangan, PT PLN, serta jajaran penelitian dan sumber daya lain yang diakses melalui internet. Selanjutnya, pada pendahuluan kita mendapatkan inti dari pembahasan artikel kali ini. Yang pertama adalah rasio perkembangan listrik pada tahun 2012 di Indonesia sebesar 75,9%, Singapura 100%, Malaysia 99,4%, Filipina 89,7%, dan Vietnam 87%. Jawa diprediksi kekurangan listrik jika tidak ada tindakan fundamental dari pemerintah tahun 2016. PLN merencanakan kelistrikan Indonesia yang semula 75,9% pada tahun 2012 menjadi 97,7% di tahun 2022. Insentif fiskal dan non-fiskal dikeluarkan pemerintah, yaitu FTP pertama dikeluarkan pada tahun 2007 dan FTP kedua dikeluarkan pada tahun 2010. FTP kedua bersifat spesifik, yaitu energi terbarukan yang meliputi gas dan batu bara. Bagian panas bumi dari FTP 2 sebesar 28% dari seluruh pembangkit yang sebesar 4.965 MW. Potensi geotermal di Indonesia mencapai 40%, namun yang dikembangkan hanya 4% saja. Dapat digolongkan bahwa hanya sebagian kecil potensi panas bumi yang masuk ke Indonesia. Kemudian kita masuk kepada pengembangan dan kebijakan panas bumi di Indonesia. Pengembangan panas bumi di Indonesia ini akan dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 mengenai panas bumi atau hukum panas bumi. Yang kedua mengenai era hukum panas bumi. Yang ketiga mengenai hukum pasca panas bumi. Yang pertama kita masuk kepada era prapanas bumi. Diawali dengan pengeboran pertama kali di Indonesia yang dilakukan pada tahun 1926 yang dilakukan di Kamojang, Jawa Barat. Kemudian seiring dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 16 tahun 1974, mulai terjadi aktivitas pengeboran yang semakin agresif. Di keputusan Presiden ini memuat pernyataan bahwa Pertamina itu diwajibkan untuk melakukan survei dan eksplorasi di Jawa Bali. Kemudian di luar Jawa Bali akan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian keputusan Presiden nomor 22 tahun 1981, di sini itu pemerintah memberikan hak monopoli kepada Pertamina untuk melakukan survei, eksplorasi, dan eksploitasi energi panas bumi di Indonesia. Tetapi energi panas bumi ini harus dijual kembali kepada PLN. Kemudian pada tahun 1983, didirikannya pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Indonesia yang beroperasi di Kamojang. Pembangkit listrik tenaga panas bumi yang pertama ini memiliki kapasitas 30 MW. Kemudian pada tahun 1988 dikeluarkan pembangkit listrik yang kedua dan yang ketiga
dengan kapasitas 2 kali 55 MW. Pada tahun 1982, Pertamina ini menjalin sebuah kemitraan atau hubungan dengan Unokal Geothermal Indonesia di Gunung Cisalak. 1994, Unit 1 dan Unit 2 dari kerjasama Pertamina baru akan beroperasi. Dengan kerjasama ini dilakukan dengan Unokal Geothermal dari Amoseras. Kemudian pada tahun 1984, Pertamina ini akhirnya bekerja sama dengan Amoseras. Lalu dikeluarkan SK 45 pada tahun 1991. SK ini digunakan untuk menyempurnakan keputusan Presiden sebelumnya, yaitu keputusan Presiden nomor 22 di tahun 1981. Di sini pemerintah dan kontraktor ini diberi sebuah kebijakan oleh pemerintah untuk mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Lalu Pertamina dan kontraktor ini harus menjual kembali energi panas bumi dalam bentuk steam atau listrik ke PLN. Lalu di tahun 1990, ini merupakan masa keemasan bagi energi panas bumi di Indonesia, di mana banyak yang menandatangani joint operator kontrak. Kemudian tahun 1990 juga, di Lahendong Wayangwindu, pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sibayak beroperasi. Lalu muncul keputusan Presiden nomor 76 tahun 2000. Di sini pemerintah memutuskan hak monopoli atau hak monopolinya Pertamina itu dicabut oleh pemerintah. Lalu setiap bisnis dapat mencari energi panas bumi. Yang kedua, kita masuk ke era hukum panas bumi. Pada tahun 2003 ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Panas Bumi. Di sini tuh undang-undang ini mengubah rezim pengelolaan panas bumi di Indonesia. Di sini juga untuk memperkuat keputusan Presiden sebelumnya, yaitu keputusan Presiden nomor 76 tahun 2000. Di sini diberikan lebih banyak fleksibilitas untuk semua bisnis untuk berjuang di bidang energi panas bumi. Jadi bukan hanya Pertamina saja. Melalui proses lelang sebelum mendapatkan izin pertambangan panas bumi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga mendapatkan kekuasaan melakukan survei pendahuluan untuk pengeboran dan eksplorasi. Data yang didapat kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengaturan energi panas bumi, wilayah kerja, yang digunakan untuk pelelangan. Nah, sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan sekitar 55 GWA atau Geothermal Work Area dari total 276 titik panas bumi. Di tahun 2015 ini, pemerintah itu berencana untuk menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi ini menjadi 3.500 menjadi kapasitas 3.516 MW. Kemudian diakhiri dengan keputusan Presiden nomor 5 di tahun 2006. Aturan ini mengamanatkan untuk sumber energi Indonesia berasal dari energi terbarukan sebesar 70%. Pada tahun 2025 ya sebagian besar ini berasal dari panas bumi. Kemudian ada kebijakan fiskal di panas bumi, yang di mana peraturan pajak penghasilan panas bumi di Indonesia ini sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4 berikut. Ada tertera di sana. Kemudian selain itu pada 2011 bisnis panas bumi diikut sertakan dalam jenis industri yang mendapat tax holiday yang selama ini itu memenuhi persyaratan tertentu, yaitu investasi menghasilkan setidaknya 1 triliun rupiah, menempatkan dana di Bank Indonesia setidaknya 10% dari investasi yang dilakukan, kemudian status perusahaan itu harus berbadan hukum Indonesia. Kemudian, investor panas bumi ini yang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut akan mendapatkan pembebasan pajak penghasilan minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun sejak dimulainya komersial produksi. Kemudian selain itu, investor juga mendapat pengurangan tarif 50% selama 2 tahun setelah pembebasan pajak penghasilan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal di panas bumi ada di tabel tersebut ya, bisa dapat dilihat. Kemudian dilanjutkan dengan tantangan dalam pengembangan energi geotermal. Banyak sekali tantangan atau permasalahan dalam panas bumi ini. Jadi yang pertama ada masalah sampingan hulu, kemudian ada masalah sampingan hilir dan masalah sampingan pendukung. Nah, masalah sampingan hulu ini meliputi risiko sumber daya atau eksplorasi yang dimana kurangnya informasi tentang cadangan yang tersedia pada saat lelang proses, kemudian ada
investasi tinggi pada periode awal yang dimana bisnis panas bumi adalah bisnis yang mahal, butuh sekitar 25 juta US dollar dalam eksplorasi awal. Dan yang ketiga ada tumpang tindih dalam lahan hutan konservasi atau hutan lindung, yang dimana sekitar 41,6% dari potensi panas bumi ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian dapat dilihat pada tabel 6, itu ada status hutan, area konservasi atau hutan lindung yang jumlah dan berpotensi gitu. Potensi megawattnya. Nah, kemudian dapat dilanjutkan. Tantangan dalam pengembangan energi geotermal ini juga ada masalah sampingan hilir dan pendukung, yang dimana kalau masalah sisi hilir yaitu harga listrik panas bumi yang kurang menarik, yang dimana sebelumnya 2009 harga jual listrik panas bumi sangat tinggi, tidak menarik, dan harga lelang panas bumi untuk didapat GWA biasanya tidak sama dengan harga jual listrik dari pengembang ke PLN. Kemudian ada pembeli tunggal, yang dimana struktur pasar panas bumi di Indonesia adalah pasar monopsoni. Kemudian ada masalah sampingan pendukung, yang dimana masalah sampingan pendukung itu meliputi sistem birokrasi yang kompleks dan kurangnya komitmen nasional, dan serta kurangnya kesadaran konsumen masyarakat tentang pengembangan energi terbarukan atau energi hijau. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prospek pengembangan energi geotermal sesuai dengan permasalahannya. Yang pertama adalah masalah sampingan hulu, di mana pemerintah berusaha mengurangi masalah sampingan hulu yang mencakup risiko eksplorasi sumber daya dan investasi tinggi pada periode awal dengan dana panas bumi. Dana ini sudah ada pada tahun 2011, namun sampai saat ini belum digunakan. Masalahnya adalah karena 2A selaku agen atau pengelola fund ini terlalu kaku dalam pencairan dana. Nah, yang kedua ada masalah sampingan hilir, di mana masalah sampingan tersulit di sisi hilir adalah harga jual listrik panas bumi. Masalah ini mencoba diselesaikan oleh pemerintah dengan penerapan FIT atau Fit-in tarif sejak tahun 2009. Namun, seperti disebutkan di atas, aturan tersebut berubah sepanjang waktu dan tidak adil bagi pengembang pertama, sejak itu aturan yang lebih baru selalu memberikan harga yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah masalah sampingan pendukung. Masalah-masalah di sisi sampingan pendukung ini coba diselesaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Panas Bumi yang baru. Undang-undang ini mengatur pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik nantinya dikelola oleh pemerintah pusat, yang sebelumnya diserahkan ke pemerintah daerah, dan tentang kurangnya kesadaran di antara konsumen dan masyarakat tentang energi terbarukan atau energi hijau. Pembangunan dapat ditingkatkan oleh pemerintah dengan memberikan sosialisasi yang gencar dan contoh dari pemimpin. Dari presentasi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di Indonesia, dunia, dan masih sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk energi pengembangan. Meski situasi saat ini masih sangat jauh dari target, tetapi dengan Undang-Undang Panas Bumi yang baru, Peraturan Menteri ESDM tentang harga jual panas bumi, dana dan intensif lain yang diberikan kepada industri panas bumi. Saya yakin dalam 5 tahun ke depan perkembangan industri panas bumi untuk kelistrikan akan menggembirakan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen yang kuat dari para pemimpin untuk terus mendukung pengembangan panas bumi dan publik kesadaran akan pentingnya energi terbarukan atau energi hijau pengembangan. Jadi, sekian untuk presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih dan maaf atas kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.